Otherworldly Evil Monarch. Bab 115. Judul: Pria dari Aula Permata Megah. Engah. Junmo Xie sedang minum seteguk anggur ketika dia mendengar itu dan mulai tersedak. Dia secara tidak sengaja menyemprotkan seluruh anggur pada paman Junwui yang duduk di seberangnya dan mulai batuk. Wow. Haha. Li Sang dan Tianxi brengsek tua yang mengalahkan diri sendiri itu sangat rusak sehingga sepertinya dia sedang mengambil napas sekarat. Bahkan cucu tercintanya Liu Ran juga terkena dampak yang parah. Sudah bertahun-tahun sejak lelaki tua itu tertawa begitu riang. Wajah anak laki-laki cantik itu rusak parah. Haha. Junmo Xie sedang memegang cangkir anggurnya dengan ekspresi terperangah di wajahnya. Aku hanya bermaksud melakukan kerusakan kecil pada mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Aku hanya ingin korel giok sedikit merusak, hanya itu yang ingin aku lakukan. Adapun cedera guru kekaisaran Li Sang dan cacat Liu Ran, aku benar-benar tidak merencanakannya. Aku tidak bersalah dalam hal ini, tapi kemudian aku rasa jika aku tahu bahwa ini akan terjadi, aku akan membuatnya lebih jahat. Jadi aku percaya bahwa situasi ini bekerja dengan baik untuk aku sekarang, semoga berhasil. Kita akan bersulang untuk ini. Ayo mabuk hari ini. Kakek Jun meledak tertawa saat dia meraih gelasnya. Yah, kecurangan ini telah memberikan banyak hiburan bagi orang-orang, tapi jika guru kekaisaran Li Sang benar-benar tidak mampu disembuhkan pada saat ini, maka kita harus mengawasi pergerakan keluarga Li. Li Sang dan keluarganya selalu dikenal sangat sombong, dan mereka menganggap semua orang di bawah diri mereka sendiri. Jika dia meninggal, maka mereka akan berusaha melampiaskan amarah mereka pada orang lain, dan jika itu terjadi, target pertama mereka adalah keluarga Jun kita. Kita tidak akan bisa melindungi diri kita sendiri dengan mudah, jadi kita harus melakukan persiapan sebelumnya. Junwui tersenyum, meskipun dia berniat melakukannya. Kamu benar. Kakek Jun berhenti minum. Jika bangka tua itu benar-benar mati, maka keluarga Li tidak akan seperti sekarang ini, tapi tetap saja, kematian seorang anggota senior keluarga mereka pasti akan menyebabkan kekacauan. Bahkan jika dia tidak mati, masih banyak kebingungan. Wui, saat ini, kekuatan utama keluarga Jun ada di tanganmu. Menurut pendapatmu, apa cara terbaik untuk menangani masalah ini? Junwui mengernyitkan alisnya dan berkata, jika kita mulai bersiap-siap sambil menganggap kematian Li Sang sebagai prasyarat, maka semua persiapan kita akan sia-sia jika dia bertahan. Penanggulangan terbaik untuk mengatasi seluruh situasi ini adalah dengan membangun tulang punggung yang kuat, dan tidak memberi musuh kesempatan untuk menyerang kita. Kebijakan terbaik adalah dengan bijaksana meyakinkan mereka bahwa keluarga Jun cukup kuat untuk mempertahankan diri. Satu-satunya hal yang membuatku khawatir adalah bahwa ini hanya akan memperdalam kebencian mereka terhadap keluarga Jun, dan mereka mungkin menyerang kita di masa depan suatu hari nanti, pada saat kita mungkin tidak menduganya. Junmo Xie tersenyum. Kata-kata paman ketiga memang sangat bijaksana dan dipertimbangkan dengan seksama, tapi aku merasa bahwa para jenderal ini adalah orang-orang berdarah besi. Bagaimana lagi mereka bisa selamat dari begitu banyak pertempuran? Segera setelah mereka mengetahui berita tentang masalah baru-baru ini, tanggapan pertama mereka adalah memastikan keselamatan mereka sendiri. Jika keselamatan mereka sendiri tidak terjamin, lalu mengapa mereka pergi berperang untuk membunuh musuh? Kemudian, Junmo Xie tersenyum lagi dan berkata, bahkan jika mereka tidak terlalu ahli, anggota klan kita dapat digunakan untuk melindungi kita dalam pertempuran. Jika tidak, apa gunanya orang-orang boros ini? Bahkan jika mereka terluka atau terbunuh, itu tidak akan dihitung sebagai kerugian besar. Jun Zantian dan Junwui sama-sama tertegun sejenak, dan saling memandang dengan cemas, tidak tahu bagaimana menanggapi pernyataan Junmo Xie. Mereka berdua pernah menjadi panglima tentara di masa lalu, dan selalu menganggap para prajurit di bawah komando mereka sebagai putra mereka, dan selalu memperlakukan mereka seperti saudara. Secara alami, argumen Junmo Xie tidak dapat diterima oleh salah satu dari mereka. Mo Xie,
Apa kau mengatakan bahwa kita mengabaikan pria yang telah mengikuti keluarga Jun kita selama beberapa generasi? Jun Zantian sangat marah, tetapi berdamai dengan hanya membelai jenggotnya dengan ketidaksenangan. Ini adalah masalah integritas dan etika pribadi, kita berbagi cobaan dan kesengsaraan, baik dalam hidup atau mati, jadi sebaiknya kamu melepaskan gagasan itu. Ide kamu. Kakek Jun tidak mengatakannya secara langsung, tetapi kekritisan pernyataannya terbukti. Kakek, aku mengerti bahwa kamu tidak menyetujui pendapatku, tetapi aku ingin bertanya, jika kamu sibuk dengan orang-orang yang sangat tidak kompeten ini, maka ini mungkin mengorbankan nyawa tentara yang tak terhitung jumlahnya karena ketidakmampuan mereka. Mengingat situasi yang dihadapi, bukankah lebih baik untuk mempertimbangkan pro dan kontra di sini? Selama bertahun-tahun, perbatasan menjadi semakin tidak stabil, dan perang berkecambuk terus-menerus dan Paman Ketiga sebelumnya menyebutkan bahwa para jenderal ini adalah veteran dan kemungkinan akan memimpin pasukan mereka untuk menghadapi musuh, yang berarti kemungkinan besar ribuan tentara untuk mati. Bagiku, jika seseorang benar-benar tidak kompeten, maka lebih baik meninggalkan hal yang sama. Jika tidak, mereka akan goyah di saat-saat genting ketika dibebani dengan tanggung jawab yang berat, yang akan mengakibatkan kekalahan. Di beberapa momen penting, bahkan mungkin mempengaruhi nasib seluruh negeri. Bagaimana ini bisa dianggap masalah sepele? Bagaimana pendapatku tidak berperasaan dalam perspektif ini? Jun Mo Xie dengan bangga membalas. Aku menyarankan agar kita mengumpulkan yang disebut tentara yang tidak kompeten dan sembrono dan menggunakan mereka sebagai perisai daging. Pengorbanan mereka akan membantu kita mencegah negara ini dari kekalahan yang mungkin harus kita hadapi di tangan musuh, dan jika itu terjadi, maka seluruh negara akan berada di jalur kehancuran. Dan ini adalah kebenaran yang sulit kakek, Paman Ketiga, bahkan jika kamu menolak untuk mengakuinya. Pada saat yang genting, mungkin menyakitkan untuk membuat keputusan seperti itu, tetapi harga yang mungkin harus kita bayar untuk kelemah lembutan ini akan terlalu besar. Mereka adalah hamba, dan harus digunakan pada saat dibutuhkan. Kita harus menahan diri untuk tidak bertindak secara emosional, dan berkonsentrasi pada kesejahteraan mayoritas komando kita. Sebagai seorang pemimpin, jika kamu mulai bertindak secara emosional, kamu telah gagal. Kakek, Paman Ketiga, jika kata-kataku menyinggung perasaanmu, maafkan aku, tapi beratnya masalah ini melampaui prinsip dan aku tidak bisa berkompromi dengan ini. Jun Zantian dan Jun Wuyi sama-sama diam. Mereka berdua adalah orang-orang yang bijaksana dan cerdas. Mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan pahit, bahkan jika kata-kata ini tidak terlalu enak didengar. Tetapi bagi seorang pemimpin, kasih sayang dan kemurahan hati adalah hal yang paling tabu. Meskipun mereka mengakui bahwa kata-kata Jun Mo Xie masuk akal, idenya masih bertentangan dengan karakter mereka, dan mereka tidak akan menyetujuinya. Mereka layak mendapatkan status terhormat mereka, meskipun mereka adalah budak dari pemikiran mereka yang sombong, tetapi tetaplah pria yang mengagumkan. Atau mungkin, ini juga merupakan perwujudan dari sifat mulia mereka. Jun Mo Xie terkekeh dan berkata, tentu saja, kita masih berspekulasi tentang jalannya masalah ini, dan kenyataannya mungkin menjadi urusan yang sama sekali berbeda, tapi aku hanya ingin mengingatkan kamu kakek, Paman Ketiga, bahwa kita harus meninggalkan emosi kita karena kita perlu bertindak tegas ketika waktunya tiba. Jun Zantian dan Jun Wuyi secara tidak sengaja melirik Jun Mo Xie dan terkejut melihat ekspresi galak di wajahnya. Jun Wuyi menegang alisnya dengan serius, dan tidak bisa tidak mengantisipasi bahwa Jun Mo Xie kemungkinan akan menempa jalannya di dunia ini dengan keahliannya. Tapi hatinya gemetar karena dinginnya keponakannya. Dia menyadari posisi keponakannya dalam keluarga, tetapi sebagai pemimpin militer, sangat sulit baginya untuk berpisah dengan kasih sayang yang dia rasakan terhadap rekan-rekannya, tetapi Jun Mo Xie memang benar. Jun Zantian mengelus jenggotnya saat mata dan pikirannya melihat transparansi dalam karakter Jun Mo Xie, meskipun dia berapi-api tetapi kehebatan politiknya terbukti.
Namun, terlalu banyak ambisi akan membanjiri tangannya dengan darah. Apakah ini berkah atau kutukan? Kakek Jun tidak bisa menahan pikiran itu dan menghela nafas saat dia menundukkan kepalanya. Orang tua ini terlahir dalam kemiskinan dan telah bekerja keras di seluruh dunia untuk mencapai kesuksesan. Itulah sebabnya dia sangat menyayangi tentaranya, terutama mereka yang telah bekerja seperti dia. Dalam 60 tahun pengalaman militer aku, dilanda perang dan politik, aku telah menyelesaikan banyak perselisihan dan merenggut banyak nyawa. Bahkan anak-anak kecil. Ketika aku melihat kembali jumlah jenazah yang aku taruh di tumpukan kayu pemakaman, ide Jun Mosie cukup dapat diterima, bahkan aku harus mengagumi penglihatan cucuku. Jun Hui secara tidak sengaja menundukkan kepalanya dan berbicara kepada Pang. Paman Pang, masalah ini sangat penting, dan kamu harus memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil. Masalah ini didahulukan dari semua masalah lainnya. Nama aslinya adalah Lao Pang, dan dia adalah pengurus rumah tangga kediaman Jun. Meskipun Pang adalah seorang pelayan, tetapi semua orang tahu bahwa dia sangat dekat dengan Jun Zantian, sedemikian rupa sehingga dia akan mengikutinya ke gerbang kematian dan seterusnya. Jun Zantian tidak pernah meremehkan Lao Pang dan selalu memperlakukannya seperti saudara. Setelah bertahun-tahun mengabdi tanpa pamrih, Jun Zantian pernah memutuskan untuk menghadiahkan Lao Pang dengan gelar seorang pejuang, yang akan memungkinkannya untuk memanfaatkan kekayaan dan kesenangan hidup. Tetapi Lao Pang tahu bahwa dia tidak akan bisa menemani kakak laki-lakinya jika dia menerima gelar tersebut dan menolak meskipun Jun Zantian bersikeras dan masih terus melayani sebagai pengurus rumah tangga. Jun Hui selalu memperlakukan Lao Pang sebagai paman karena dia pantas dihormati. Lao Pang mengangguk saat dia tersenyum dan berjalan keluar. Jun Mosie tidak bisa membantu tetapi berpikir. Keluarga Jun mungkin berani, heroik dan berdarah besi, tetapi hati mereka dipenuhi emosi dan kebenaran. Reputasi yang benar adalah keuntungan besar, tetapi sebagai keluarga yang berpengaruh dalam skenario politik, hati yang emosional dan pikiran yang lurus sangat tidak cocok. Saat itu, sebuah suara nyaring terdengar. Brother Hui, sudah 1 dekade. Aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Udara bergetar karena pengaruh suara yang kuat itu. Wajah Jun Hui tiba-tiba menjadi pucat, bibirnya mulai bergetar, dan dia hampir melompat dari kursinya. Jun Mosie dengan lembut mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pangkuan pamannya dan menggelengkan kepalanya untuk memberi indikasi. Jun Mosie pernah mendengar suara ini sebelumnya. Suara itu milik pria yang menghalangi jalannya di pelelangan. Pria ini adalah perwakilan Balai Permata luar biasa yang menentang keluarga Jun.